Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'ts wal qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Ibu Camat Selong, Ketua PGRI Lombok Timur beserta jajarannya, kemudian Ketua UPT Dinas Dikbud Kecamatan Selong beserta jajarannya, segenap ibu bapak kepala sekolah, para guru-guru kami rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur yang tidak terhingga. Kenapa Bapak Ibu pada hari ini Allah pilih kita bersama-sama hadir di dalam salah satu acara yang sangat luar biasa. Kalau baginda Rasul menyebutkan dalam suatu riwayat, ya ibnu Mas'ud, wahai ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah wa khairul laka min iyadi aid wa khairul laka min huduri alfi janazatin. Baginda Rasul menyebutkan, ibnu Mas'ud, engkau duduk sebentar di majelis ilmu kayak begini lebih cakep daripada sholat 1000 rakaat. Totokol-tokol di majelis ilmu marah nih bapak-bapak ibu-ibu tiang, bapak-bapak ibu guru tiang, itu lebih hebat kata baginda Rasul daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kok bisa begitu? Iya, sholat 1000 rakaat diterima Allah kalau khusyuk. Tapi hadir majelis taklim, tengantok, tersemangat, tetap dapat pahala. Faham tidak faham tetap dihitung ibadah amal Allah Ta'ala. Kemudian kita amalkan atau tidak, pahalanya dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengar dapat, yang ngamalin dapat, yang bicara dapat, yang nonton dapat, yang nge-share dapat pahalanya Bapak Ibu. Makanya hebat. Kita bersyukur pada pagi hari ini diizinkan oleh Allah Ta'ala hadir sekalipun sebentar Bapak Ibu ya. Yang kedua kata baginda Rasul, khairul laka min iyadi alfi marid, lebih hebat daripada menjenguk 1000 orang sakit. Kira-kira bapak ibu-ibu pernah nggak puluh salat 1000 rakaat? Sang denma terawih doang kadang milen puluh imam. Dengan pilihan imam, saya jadi imam ya. Tanda nih imam semuanya lambat. Milen ya, tahu silain berterawih. Apalagi sholat 1000 rakaat, maka kehadiran kita, masya Allah, dicatat oleh Allah Ta'ala ibadah yang luar biasa. Yang kedua, lebih cakep daripada apa? Lebih cakep daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Kira-kira bapak ibu guru tiang ada nggak? Saya yakin ada di antara pelunggu yang punya anak atau mungkin yang punya keluarga jadi dokter, jadi itu jadi ini. Tanya dia, udah berapa pasien yang ditangani sama dia? Ada nggak 100? Ada nggak 1000? Dijelaskan dalam suatu riwayat, orang yang menjenguk 1 orang sakit berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kalau menjenguk orang sakit, kasih dia motivasi, dan tetap semangat. Oh tenang, gampang, ringan, sakit pelunggu insya Allah sehat.
Dende macam-macam mau kata, lalu bilik balik itu sakit-sakit otak mati. Kaget dengan si sakit bareng. Jangan. Makanya ada dalam kitab-kitab para ulama ada beberapa adab bagaimana adab menjenguk orang sakit. Nomor 2, 3 bawa oleh-oleh, tapi kita hadir mendoakan orang yang sakit. Yang sakit mendoakan kita, tuh pahalanya sangat luar biasa. Kehadiran kita hari ini Bapak Ibu tiang lebih cakep daripada pelukun jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Yang ketiga, khairul laka min huduri alfi janazatin, lebih hebat daripada kita mengantarkan 1000 orang ke pemakaman. Kita tahu 1 orang kita antar ke pemakaman dengan mati loh. Ini kan 2 gunung Uhud muta pahala, apalagi 1000. Maka kehadiran kita lebih cakep daripada mengantarkan 1000 orang sakit. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak yang tukang pandi mayit lekte? Amun narak wah pira pandi angkuluku mayit. Arah tak sekat sang denoman sang pelunggu yang nomor isi dengan. Nah, maka kita hadir majelis ilmu kayak ini Bapak Ibu, ini pahala yang sangat luar biasa. Maka saya sangat bersyukur masalah dengan kuburu utama deku tahu kan aku dengan pegawai balik bro. Banyak pelunggu, masya Allah. Ini mudah-mudahan kehadiran kita Bapak Ibu tiang dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari Bapak Ibu kita Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu tiang, orang kalau baca salawat adem mai idap. Hanya pelunggu ibu-ibu tiang, ibu guru kalau lagi berdengah salawat lo baca anggi jajarin teh ini je ciloka luntu setel. Kalau ulama-ulama dulu kalau berdengah itu yang dibaca apa? Ayat kursi yang dibaca. Ayat kursi dibacain anaknya. Makanya pintar dari sejak kecil. Ayat kursi saya yakin pelunggu hafal. Bukan ayat kursi deh soino. No, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Makanya ada salawat kami pernah diijazahkan sama guru kami yang baca salawat ini 100 kali Allah Ta'ala berikan hajat 100 hajat, 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Saya yakin kita semua punya hajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang narak bapak-bapak pasti pelunggu punya hajat. Bapak-bapak ada hajat pelunggu apa tidak? Pasti ada. Sang narak dalam mangan dah mele temurari malak mana kan? Sang narak. Nah, ibu-ibu pasti pelunggu punya hajat. Maka amalin, ada salawat dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca 100 kali setiap hari. 100 itu sedikit apa banyak? Tentu dalam hati lagu luwe ngono nih. Nah, itu ada salawat dibaca gampang insya Allah.
Muhammad ya Rabbi salli alaih, Muhammad ya Rabbi salli alaih, Muhammad ya Rabbi salli alaih, Muhammad ya Rabbi salli alaih. Pelunggu berangkat dari rumah ke sekolah, insyaallah gue satu Muhammad ya Rabbi salli alaih, Muhammad ya Rabbi salli alaih. Ungkapkan dalam hati niat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu tiang kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang, Bapak Ibu guru tiang, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Yang ingin tiang sampaikan pertama, menjadi guru itu anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, apa kata Allah taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin sama manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Imam Abdullah bin Abbas dalam tafsir beliau Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibnu Abbas dijelaskan, Allah taala menciptakan kita untuk mengenal Allah, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu guru tiang, jadikan apa yang pelunggu lakukan setiap hari, mengajar, jadikan sebagai ladang pelunggu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa mengajar orang setiap malam tahajud salat tabawu. Ada orang bilang jelo bersedekah, mungkin kita tidak bisa. Mungkin setiap ada orang bilang Senin Kamis, Senin puasa Kamis. Maka paling tidak Bapak Ibu, apa yang pelunggu sekarang diamanakan oleh Allah taala, ini salah satu yang sangat luar biasa yang patut untuk tiang pelunggu syukurin Bapak Ibu guru tiang. Kenapa? Dalam riwayat baginda Rasul menyebutkan, innama bu'ithu mu'alliman, saya diutus oleh Allah taala menjadi seorang guru, kata baginda Rasul. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang pelunggu lakukan setiap hari itu niatin pelunggu ngelakuin sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah sudah memilih kita ibadah dengan cara yang diberikan oleh Allah taala, satu, lakuin tugas dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu guru tiang, pelunggu kalau pergi ngajar, lakuin dengan penuh kesyukuran. Biaran dengan penuh kesyukuran. Yang namanya orang syukur, itu yang namanya orang syukur kalau ngerjain sesuatu, satu, capeknya hilang. Lelah itu memang biasa, tetapi lelah itu bakalan hilang. Kenapa? Karena kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita tahu dan sering kita tahu kan baginda Rasul setiap malam sujudnya lama beliau. Ditanya sama istrinya, baginda Rasul panjang benar sujudnya. Bukankah Allah sudah mengampuni ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, mengampuni dosa salahmu yang udah lewat baginda Rasul? Kata baginda Nabi, apa jawaban beliau? Afala akunu 'abdan syakura. Saya pengen jadi hamba Allah yang cakap bersyukur, si cakap bersyukur. Maka satu, sekali lagi, mari kita lakukan tugas kita dengan penuh kesyukuran. Dengan namun nenggawi pogoyan dengan rasa syukur, nggak ada capeknya. Dua, orang kalau udah ngelakuin suatu ibadah karena Allah, karena syukur, insya Allah semua itu dihitung ibadah yang sangat luar biasa oleh Allah Ta'ala. Maka pelunggu setiap kali melangkahkan kaki dari rumah, niatin meresingone kita ke sekolah ngajar, niat untuk ngerjain sunnah Nabi jadi guru. Yang kedua, niatin itu ibadah. Nah, niatin itu ibadah. Siaran tenggawi ibadah, nah Bapak Ibu kan Masya Allah luar biasa.
Jadi pelunggu itu pahala pelunggu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat pahala pelunggu bukan sekadar ketika hidup, ketika meninggal dunia Allah hitung pahala yang sangat luar biasa. Dari mana? Hadis yang sangat-sangat masyhur kita tahu. Idza mata ibnu adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amal ibadahnya, dia nggak bisa lagi ngerjain amal ibadah kecuali 3 perkara. Satu di antara perkara tersebut adalah awaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakannya. Kita lihat awaladin, waladin di sini. Kalau kita belajar nahwu sharaf Bapak Ibu guru tiang, ini namanya isim nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah itu umum. Anak sai-sai, anak sai-sai munodo ayang dengan nu sampai bisa dapat pahala. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, man 'allamaka harfan fid din fahuwa abuka fid din. Siapa saja yang mengajarkanmu satu huruf dalam agama, dia bapakmu menurut agama. Maka pelunggu adalah orang tua kami setelah orang tua yang melahirkan kami. Maka doa bijajari pelunggu yang pelunggu didik, yang pelunggu ajar sampai kepada pelunggu insyaallah awaladin salihin yad'u. Ini kan sangat luar biasa. Oh, ketika di dunia Allah jamin hidupnya, di akhirat tidak putus pahalanya karena ada orang-orang bijajari anak didiknya yang mengirimkan doa kepadanya. Nah, tuh hebat. Yang kedua masuk au ilmin yuntafa'u bihi, orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, maka Bapak Ibu guru tiang, syukur jaran tengawi pogoyan. Kemudian berikutnya, yang namanya orang ngerjain amal ibadah karena syukur, itu tidak pernah ngitung-ngitung ibadah. Dewa, udah lakuin aja. Telat-telat sugul misalnya rezeki sino, dia ngombe-ngombe. Insya Allah ada jalan lain yang Allah titip dari rezeki kita. Kenapa? Karena kita ngelakuin ibadah tersebut dengan penuh syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Bapak Ibu guru tiang, lakuin apa tugas kita dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Dalam kitab karangan Imam Az-Zarnuji dijelaskan, orang kalau pengen jadi orang keren, maka ada 2. Al-aslu fi kullil asya' dijelaskan. Asal dalam setiap pondasi semua apapun itu adalah al-jiddu wal himmah. Kesungguhan dan semangat yang tinggi. Arak dengan sungguh-sungguh dia. Lagu denara semangat nah. Papah nengaji jana luar biasa tatu-tatuna. Lagu tiba balik lepas. Nggak ada semangat. Ada orang kadang semangat ya. Lagu denara kesungguhan nah. Dek nabawe nah Bapak Ibu guru. Tapi kalau punya ini ngerjain tugas dengan kesungguhan, dengan penuh semangat, insya Allah jari ya insya Allah. Yang pokoknya jelasan di dalam kitab no yahtajul ta'limu ila jiddi salas. Kalau kita pengen anak didik kita menjadi anak didik yang cerdas, yang keren, hebat, luar biasa, maka 3 orang harus cakep dalam pendidikannya. 1, al-muta'allim, itu murid harus hebat. Yang kedua al-ustadz, gurunya. Yang ketiga al-ab, orang tuanya. Pertama Bapak Ibu guru tiang. Jadi lakukan semuanya dengan penuh rasa syukur. Dekna selaku dengan dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi guru Bapak Ibu guru tiang. Inilah jalan jahat pelunggu. Dan ingat, masa depan kita bukan masa setelah pelunggu pensiun, enggak. Masa depan kita adalah masa kapan, di mana kita dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sebaik-baik husnul khatimah. Ketika kita meninggal dunia, baginda Rasul hadir ketika kita meninggal dunia. Husnul khatimah.
Masa depan yang luar biasa. Maka untuk yang mungkin sudah selesai tugas secara negaranya, maka seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua PGRI Lombok Timur, pejabat yang mewakili, lanjutkan tugas pelunggu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Yang pertama. Yang kedua, silaturrahim. Halal bihalal ini momentum yang sangat luar biasa. Jadi halal bihalal ini Bapak Ibu guru tiang, ini bahasa Arab, tapi tidak ada di Arab. Narak dengan halal bihalal di Arab, nggak ada. Yang selama 5 tahun di Mesir nggak ada halal bihalal. Cuman inilah salah satu cara para ulama kita untuk ngapain? Untuk mempererat tali silaturahmi satu sama lain di antara kita. Bapak Ibu guru tiang, sungguh silaturahim itu bermanfaat dan keberkahannya bukan sekadar di dunia tapi di akhirat. Di akhirat, masya Allah, luar biasa. Manfaat silaturahmi di dunia bagaimana? Coba ke Bapak Ibu guru, kalau pelunggu misal ada hajat yang sangat-sangat hebat sama atasan, amun deket kencang atasan pecatuh hidagen hebat, pecatuh hajat pelunggu diberikan mun terapat bagus silaturahmi teh. Lagu amun jauh-jauh jangan di nekelingo eta. Artinya apa? Sambung silaturahim dengan baik. Kalau udah silaturahmi ini dengan baik, insya Allah. Kata baginda Rasul. Makanya kita tahu baginda Rasul mengatakan apa? Siapa saja yang ingin rizkinya ditambah oleh Allah Ta'ala, yang ingin umurnya diberkahi sama Allah Ta'ala, fal yasil rahimah, sambung tali silaturahmi. Di dunia Allah berikan hebat luar biasa. Di akhirat juga Bapak Ibu guru tiang, orang yang pintar hebat nyambung tali silaturahim. Dijelaskan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal, panjang hadisnya. Apabila ada seorang yang kenal sama seorang ulama, dia tahu, sekedar kenal Bapak Ibu guru, sekedar kenal, nanti di akhirat diizinkan kita sama Allah Ta'ala untuk ngapain? Untuk mun basa toyana samal ngendeng syafaat pertolongan tipak ulama. Yang penting kita kenal sama beliau. Apalagi nyambung tadi silaturahim sama ulama tersebut. Maka silaturahim ini Bapak Ibu guru tiang, di dunia dapat keberkahannya, di akhirat dapat keberkahannya. Begitu juga kalau ada orang mutusin silaturahim, di dunia dapat mudaratnya, di akhirat dapat mudaratnya. Orang kalau di dunia nggak sambung silaturahim, kan kita tahu ada riwayat yang sangat luar biasa tuh, ada orang yang yang hebat, sholat duhanya hebat, anak masjid hebat, tapi satu dia nggak ngemutusin silaturahim. Dia pernah ngebikin orang tuanya pernah sakit hati sekali. Itu kan diuji sama Allah Ta'ala ketika sakaratul maut. Itu baru ngebikin orang tua sakit hati satu kali, apalagi mutusin silaturahim, maka Allah cabut keberkahan dalam hidupnya. Yang kedua, mudarat di akhirat. Baginda Rasul menjelaskan apa? La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Enggak masuk surga siapa? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka Bapak Ibu guru tiang, inilah momentum yang sangat-sangat luar biasa. Kita satu sama lain saling memaafkan. Kunjungi semeton jarin tamu sempat. Kalau tidak sempat, maka menadah tangan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan keluarga enta semeton jarin. Bapak Ibu guru tiang rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Berikutnya yang ketiga, pada hari ini juga ada pelepasan calon haji dan karyawan.
dari guru dan karyawan. Bapak Ibu guru tiap, sungguh haji ini ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang sangat luar biasa. Baginda Rasul menyebutkan, apa kata baginda Rasul? Yang namanya al-hajjul mabrur, haji mabrur, la thawaba lahu illal jannah. Tidak ada pahala yang lebih pantas bagi orang yang hajinya mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pertanyaannya, apa sih ciri-ciri haji mabrur? Bagaimana kira-kira ciri-ciri umroh orang yang mabrurah? Bapak Ibu guru tiap, orang yang hajinya mabrur bukan orang yang paling bagus fotonya di depan Ka'bah, enggak. Belum tentu. Orang yang umrohnya mabrurah dengan si paling luwe fotona le deket makam baginda Nabi, enggak. Belum tentu. Tetapi kata baginda Rasul, orang yang hajinya mabrur, umrohnya mabrurah, tuh afsyus salam, gampang ngucapin salam kepada sesama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu. Haji mabrur. Dait kalau ngucapin salam, nendek lebatur pada itu doa. Papa dengan jeda nembele bersalam. Bukan. Kedua, at-ta'imut ta'am. Yang namanya haji mabrur, umroh mabrur, gampang berbagi. Sebelum haji pelit luar biasa, ketika selesai haji gampang ngasih teman, hebat. Haji dengan mabrur. Kemudian berikutnya siapa? Orang-orang waslul arham, orang yang nyambung tali silaturahim. Berikutnya siapa? Papan dia naman haji aja, bali doang pon sembayang. Selesai haji umrah, masjid dia isi. Bayangin Bapak Ibu, yang namanya orang haji, orang umrah, kalau di sana Masya Allah, semangat kita untuk ibadah kan beda. Semangat yang di sana, yang namanya orang di Makkah ataupun di Madinah, itu kan kalau kita Jumatan, amun terdatang Jumatan papah jam 12 doang. Jam 12 nggak ada tempat. Tuh panas itu. Orang Jumatan kalau di Makkah di Madinah jam setengah 10 baru dapat tempat. Itu pun di dalam, nggak di depan, di dalam. Amun tini dengan kamar ataupun lelaka. Bahaya pertama kali boleh. Nah, sebelum haji ngono modelnya, selesai haji dia yang isi masjid. Tuh hajinya mabrur Bapak Ibu rupiah. Maka bagaimana memperoleh haji mabrur ini? Perbaiki niat dengan baik. Perbaiki niat dengan baik. Kenapa? Di Makkah di Madinah Allah bayar konten yang macam-macam di sana. Konten dibayar sama Allah Ta'ala, langsung dibayar sama Allah Ta'ala. Maka perbaiki niat. Yang kedua, udah niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Lakuin wajib haji, rukun haji dengan baik, setelah itu pulang. Jadi predikat yang sangat luar biasa, bukan predikat jari tuano, predikat yang paling hebat untuk orang yang udah haji, untuk orang udah umrah tuh haji mabrur dan haji mabrurah. Haji umrah mabrurah, mohon maaf. Nah, maka Bapak Ibu tiang, sekali lagi melalui momentum halal bihalal ini, satu, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tugas kita dengan sebaik mungkin, karena itu jalan ibadah pelunggu semua. Yang kedua, mari kita sambung tali silaturahim, bukan sekedar di halal bihalal saja. Yang ketiga, yang pergi haji silakan perbaiki niat dengan baik, pulang membawa predikat haji yang mabrur. Terima kasih banyak, jazakumullah khairal jazaa. Saya atas nama Bija Pulungu Ahmad Hulaifi mohon maaf yang sedalam-dalamnya.
Jazakumullah wallahu taala ala wa alam wa ilmu atamu wajal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.